Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas perkembangan yang terakhir ya. Nah, ini sekaligus saya bahas, ya sekaligus lewat lah gitu ya, mengenai pilkada ya, yang juga nanti akan digelar ya. Rencananya sih katanya berbarengan gitu ya dengan, saya nggak tahu ya berbarengannya pada saat yang sama atau terpisah beberapa, ini saya lupa. Tapi yang pasti nanti pada 2024, pemilihan presiden berbarengan dengan pemilihan calon legislatif. Apakah pilkadanya sekaligus? Sepertinya begitu atau enggak, saya lupa. Nah, di sini ini berhubungan dengan Pak Ahok ya. Nah, di sini kita lihat di Kompas ya. Di Kompas ini ternyata menayangkan atau memberitakan hasil survei politik ya dari Indikator Politik Indonesia ya. Dikatakan bahwa nanti pada pilkada DKI, ya, mereka sudah melakukan survei sekarang ya, Pak Ahok ini jadi pilihan spontan warga Jakarta. Jadi dengan kata lain elektabilitasnya tinggi lah gitu ya. Karena boleh saja Pak Ahok diajukan lagi sebagai cagup nanti ya. Nah, oke. Ini loh ya hasil survei nih katanya nih. Nah, kemudian Liputan 6 juga memberitakan hal yang sama mengenai bahwa elektabilitas maksud saya Pak Ahok ini tinggi di pilkada DKI nanti nih. Nah, PDIP merespon bahwa oke lah, tapi mereka akan konsentrasi dulu nih di Pilpres ya. Karena sampai sekarang Pak Ganjar Pranowo masih belum ada cawapresnya. Kemarin sudah saya bahas ya, kalau Sandiaga Uno sepertinya jauh panggang dari api. Begitu juga Erick Thohir. Nah, di kalangan internal PDIP katanya terutama Ibu Mega lebih mau mencari dari pihak NU, kalau boleh yang ulama yang berumur seperti Ma'ruf Amin. Atau jangan-jangan Ma'ruf Amin menjadi cawapresnya lagi untuk Ganjar Pranowo. Jadi Ma'ruf Amin ini 2 periode nih. Nah, tapi kita lihat itulah nanti. Nah, ini sekilas mengenai pilkada ya, yang nanti juga akan digelar, bahwa sudah ada indikasi elektabilitas Pak Ahok ini tinggi ya untuk pilkada DKI, karena itu menjadi respon yang spontan dari warga Jakarta menurut Kompas yang tadi sebelumnya sudah saya perlihatkan. Nah, kemudian yang menarik adalah, nah ini jangan lupa ya, di tahun 2017 ya kira-kira 6 tahun dari ini. Makanya kalau Bung Karno bilang jangan lupakan sejarah, jas merah. Betul nih. Nah, di sini berita 27 Januari 2017 di sini dikatakan survei SMRC. Nah, survei SMRC belakangan ini kan sering bilang, wah elektabilitas anu, terutama yang sering berkali-kali gaungkan surveinya SMRC ini bilang Pak Ganjar rebound, sekarang nomor 1. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita lihat di sini survei SMRC di tahun 2017 juga melakukan yang sama, melakukan survei. Dia bilang apa tuh? Ahok Jarot menang telak. Saya kalau lihat ini saya suka geli sendiri ya. Kenapa? Gini loh. Kita lihat dulu sini deh ya. Ahok Jarot menang telak loh dia bilang ya, bukan menang tipis loh, menang telak ya. Agus Silvi dan Anies kalah. Nah, waktu itu Anies berpasangan dengan Sandi, kalah katanya ya, menang telak ya. Begini loh, saya suka prihatin sekaligus gitu ya, suka senyum-senyum sendiri. Tentu saya punya teman yang preferensi calon presidennya beda-beda. Ada yang pilih Pak Anies, ada yang pilih Pak Prabowo, ada yang pilih Pak Ganjar. Bahkan
kami punya satu grup politik ya, bekas dululah partai politik yang pernah saya mau dicalonkan ya. Nah di situ kami di dalamnya menariknya ya, ada pendukung Pak Anies ya, ada pendukung Pak Prabowo, ada pendukung Pak Ganjar. Padahal dulu sama-sama dari satu partai. Kemudian karena partai itu tidak masuk parlemen dan hilang gitu ya. Nah tapi di dalamnya kami itu ya saling ledek-ledekan gitu ya. Kalau yang pendukungnya Pak Anies bilang, tuh ya, Anies tuh begini-begini. Begitu juga kalau yang pendukungnya Pak Prabowo, tuh lihat Pak Prabowo surveinya tinggi mengalahkan Ganjar. Nggak lama pendukungnya yang Pak Ganjar bilang, tuh SMRC bilang Pak Ganjar rebound, udah ngalahkan Prabowo. Saya suka ketawa sendiri ya gitu ya. Hasil survei oke deh dalam arti kata untuk menjadi indikator. Tapi itu bukan kitab suci gitu ya. Ini buktinya. Survei SMRC 6 tahun yang lalu bilang Ahok Jarot menang telak. Padahal akhirnya kalah sama Anies Sandi. Nah makanya bagi Anda yang suka mendewa-dewakan hasil survei, bertobatlah. Karena kita nggak tahu satu badan survei itu bayaran dari partai politik mana. Sebenarnya yang paling bagus adalah setiap hasil survei dari lembaga survei manapun itu harus mendeklarasikan siapa yang bayar dia. Nggak mungkin dong dia tuh melakukan survei pakai duit sendiri. Kan mau makan dia, pasti ada yang bayarin dong. Misalnya yang bayarin Chandra Teja, harus disebut survei SMRC ini dibiayai oleh Chandra Teja. Tapi kalau dia dibiayai oleh, sebut saja misal nih ya, Pak Jokowi, harus sebut di survei dibayar oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi nggak mungkin lah bayarin survei. Sebut saja dibayar oleh dana APBN misalnya ya. Misalnya. Nah biar masyarakat yang menilai. Karena nggak mungkin gitu lembaga survei melakukan survei sendiri, uangnya dari mana? Karena untuk melakukan survei itu perlu biaya. Dia perlu menerjunkan sejumlah surveyor, baik itu melalui telepon atau datang langsung ketemu muka, ada mekanismenya. Nah, kembali ke survei ini yang mengatakan menang telak ya. Ini menurut saya, mohon maaf bagi Anda yang tidak suka sama pendapat saya, ini memalukan ilmu statistik. Kenapa? Saya pernah ketika bekerja di sebuah perusahaan multinasional, nggak usah saya sebut lah ya, kami sering melakukan survei atas produk-produk kami ya terhadap produk lawan. Misalnya pasta gigi kami terhadap pasta gigi lawan misalnya ya, kedudukannya di mana? Nah, biasanya hasil survei itu ada margin error-nya ya. Nah, berapa persen gitu ya. Jadi misalnya kalau disebut elektabilitas Ganjar 38%, 38,1 misalnya, Pak Prabowo 37,5, itu tipis. Kalau margin of error-nya 5, artinya Pak Ganjar bisa plus 5, bisa minus 5. Pak Prabowo bisa plus 5, minus 5. Bagaimana kalau Pak Ganjar minus 5, Pak Prabowo plus 5? Bisa Pak Prabowo yang menang. Itu yang maksudnya margin of error 5%. Karena selisihnya tipis. Tapi kalau sudah disebut menang telak begini loh ya. Ini biar gampang ya. Misalnya hasil survei yang 2017 ini SMRC bilang, saya nggak tahu nilainya ya. Ahok Jarot misalnya 40% elektabilitasnya. Sedangkan Anies Sandi 30. Kan selisihnya 10% tuh ya. Margin of error-nya 5. Atau gini deh, saya bikin lebih ini lagi ekstrim dah. Ahok Jarot ini kan supaya pencerdasan Anda semua tentang statistik survei ya. Misalnya Ahok Jarot elektabilitas 41%. Anies Sandi cuma 30. Ya, ini 41, ini 30. Margin of error 5. Artinya apa? Sesial-sialnya kalau salah 41 kurang 5 kan masing 36. Ya, masing 36. Sedangkan Anies Sandi dibilang 30, kalaupun salah dia naik paling top 35. Gitu, ya kan? Nah, itu bolehlah dibilang pasti menang. Karena margin of error-nya 5. Tapi kalau selisihnya cuma 1%, 2%, padahal
margin of error-nya 5, nggak bisa dibilang menang telak. Jadi ini dulu sempat menjadi bahan bercandaan gitu ya. Bagaimana nih surveinya nih? Yang bayar survei udah bayar mahal gitu ya. Pastilah bayar lah ya. Tapi hasilnya melenceng. Oke, jadi sekali lagi kuncinya jangan terlalu mendewakan hasil survei lembaga survei manapun. Kecuali dia dengan jelas sebut kami dibayar oleh X gitu ya, boleh. Jadi semuanya nggak usah Anda percaya. Anda boleh pakai sebagai referensi, tapi jangan dijadikan suatu pedoman agama gitu. Ini pasti menang nih, karena lembaga survei ini bilang menang telak. Nggak taunya kalah gitu ya. Oke, itu sebagai tambahan ya. Nah, ini yang menarik. Ternyata pada pertemuan terakhir antara Pak Luhut dan Surya Paloh, nah ternyata Pak Luhut waktu itu kan katanya memberikan 5 kalau nggak salah 5 nama kalau nggak salah ya. Nah di sini di Merdeka nih merdeka.com bilang salah satunya yang diusulkan oleh Pak Luhut adalah Ahok. Kaget juga saya dengarnya. Ahok diusulkan sebagai cawapresnya Anies untuk nanti pemilu 2024. Cawapres loh. Jadi nggak usah pilkada, langsung jadi cawapres. Nggak usah lagi lah jadi gubernur-gubernur DKI, jadi wapres nanti. Wih, hebat nih ya. Pak Luhut bikin terobosan ceritanya. Kita lihat di sini beritanya. Nah, Pak Luhut katanya mengusulkan pasangan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk pemilu 2024 katanya. Hal itu diungkapkan Luhut saat bertemu dengan Ketum Nasdem Surya Paloh di Jakarta beberapa waktu lalu. Makan-makan kalau nggak salah namanya Wisma Nusantara. Wih, keren tempatnya ya. Surya Paloh, catat nih ya beritanya bilang, mengakui usulan Luhut tersebut. Dia akui bahwa benar Pak Luhut mengusulkan nama Ahok. Menurut dia, semua dipertimbangkan demi kebaikan bangsa dan negara. Karena sekarang mereka masih belum mendeklarasikan siapa cawapresnya Anies Baswedan. Yang paling kenceng AHY karena dia berasal dari Partai Demokrat, tapi PKS juga mau mengajukan calonnya yang kemungkinan Sandi, karena Sandi kan lagi mau merapat ke PKS nih, tapi belum jelas masuk nggak nih ke PKS ya, jadi anggota PKS nggak, kemudian bener nggak ditawarkan sebagai cawapresnya Anies. Ini juga agak aneh ya, padahal sebelumnya mereka agak bersih tegang soal Anies katanya ada hutang ke Sandi atau kemana melalui Sandi, kurang jelas saya gitu ya. Sekarang sepertinya jadi baik lagi gitu ya, mau jadi calon wakil presidennya Anies. Nah ini juga ditentang oleh Nasdem yang pasti ngotot lah AHY, sudah saya bahas kemarin, karena dianggap Sandi itu status quo. Kalau ini kan mau perubahan, nggak cocok kira-kira gitu ya. Jadi seru nih. Jadi di sini Pak Surya Paloh katanya mengakui usulan Luhut tersebut. Menurut dia, menurut Surya Paloh, semua dipertimbangkan. Ada nama Ahok, mungkin ada nama Khofifah Indar Parawansa dan lain-lain gitu ya. Mahfud MD dan lain-lain. Tapi Pak Mahfud pernah memberikan suatu pernyataan bahwa dia tidak akan mendukung Anies. Ya itu urusan Pak Mahfud lah ya. Tapi semua nama itu dipertimbangkan gitu ya, demi kebaikan bangsa dan negara. Oke? Nah, semua pertimbangan apa yang terbaik, apa nih maksudnya ya bahasanya, agak aneh. Semua pertimbangan apa yang terbaik. Kan kalau enggak kita enggak konsisten yang kita mau cari apa. Ya pokoknya semuanya alternatif itu dipertimbangkan. Kepentingan nasional bagi Nasdem di atas kepentingan partai. Ujar Surya Paloh di DPP Nasdem Jakarta. Nah, di sini Nasdem ya boleh dibilang berani gitu ya. Dia mencalonkan Anies Baswedan yang bukan anggota partai Nasdem. Itu dianggap orang luar partai. Nah, oleh karena itu muncul perdebatan di situ. Kok gitu kalau Pak Surya Paloh mengusulkan Pak Anies yang bukan dari partainya, maka tidak boleh Partai Demokrat atau PKS mengusulkan cawapres dari partainya. Wah itu jadi perdebatan yang seru. Nah itu untuk tanda kutip ya menolak AHY yang dari partai Demokrat. Nah oke deh, itu biarkan urusan mereka. Jadi itu menjadi suatu hal yang seru. Begitu juga sudah saya bahas mengenai siapa nanti cawapresnya Pak Prabowo. Apakah
Erlangga Hartarto atau Caimin. Kan ini belum jelas juga ya kan, masing-masing punya konsekuensinya. Kalau pilih ini begini, kalau pilih itu begini. Oke, lanjut dan ya. Tribun Kaltim juga menurunkan berita tentang skema Ahok jadi cawapres Anies Baswedan diusulkan Luhut Binsar Panjaitan. Sudah disampaikan ke Surya Paloh ya. Di sini katanya nama Ahok ya masuk dalam radar cawapres Anies Baswedan. Ya, sudah diusulkan oleh ya sama tadi beritanya Luhut Binsar Panjaitan ya kepada Surya Paloh beberapa waktu yang lalu. Ya, nama Ahok masuk kandidat pendamping Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan kepada Pak Surya Paloh. Jadi beritanya itu ya, kan di awal juga dibilang Pak Surya Paloh mengakui itu dan dipertimbangkan. Menarik ya. Kalau saya lihat berita dua ini menarik loh. Dari Merdeka.com dan Tribun Kaltim ini. Jadi benar kata Pak Prabowo, di dunia politik itu tidak ada yang pasti. Ya, segala kemungkinan mungkin. Ya. Dulu dia musuhan, bisa sekarang temenan. Bisa yang dulu temenan, sekarang musuhan. Seperti Pak Prabowo dengan Sandi, dulu kan temenan itu. Ya sekarang jadi musuhan karena Pak Sandi keluar gitu. Ya kan? Nah, Pak Ahok dengan Pak Anies, ya kan saingan dulu. Ya, waktu memperebutkan kursi gubernur DKI. Bisa saja. Orang boleh bilang, nggak mungkin lah gitu ya. Siapa bilang mungkin aja. Ya, tapi oke deh. Kita lihat lagi ya berita yang berikutnya. Ini dari Kompas. Nah, Kompas juga memberitakan soal ini. Muncul isu Ahok diusulkan Luhut jadi pendamping Anies. Kemudian Surya Paloh bilang enggak ada. Nah, ini lucu nih. Ini. Jadi kalau Anda baca berita di masa-masa sekarang ini, lihatlah beberapa sumber ya. Tadi di Merdeka Pak Surya Paloh bilang apa? Iya, betul. Seakan-akan Pak Luhut memberikan nama itu dan akan dipertimbangkan. Tapi di Kompas ini Surya Paloh bilang nggak ada. Nggak tahu nih saya ya. Kita lihat aja beritanya sekilas nih ya. Nanti Anda yang ini sendiri. Nah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membantah. Padahal di Merdeka.com bilang iya akan dipertimbangkan. Tapi di sini dia bilang dia membantah isu yang beredar bahwa Pak Luhut mengusulkan nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan katanya. Menurut Pak Surya Paloh, Luhut sama sekali tak menyampaikan. Nah, ini jadi yang benar siapa nih ya? Sebelumnya katanya mengusulkan 5 nama. Di Merdeka yang tadi kita sudah baca, iya akan dipertimbangkan kata Pak Surya Paloh. Tapi di sini kata Pak Surya Paloh, Luhut sama sekali tak menyampaikan kandidat cawapres dalam pertemuan di Wisma Nusantara Menteng itu. Lucu ya beritanya ya. Makanya saya bilang tadi kalau baca berita sekarang ya, lihatlah beberapa sumber berita. Nah, kalau saya ini kan saya rangkum dari beberapa sumber berita sehingga Anda cuma nonton ini bisa tahu semua nih ya. Kalau mau jujur katanya ya, kata Pak Surya Paloh, nggak ada katanya. Pak Luhut bercanda katanya. Kawan-kawan wartawan terlalu serius menanggapinya. Wah, kena prank nih berarti ya, kena prank sama Pak Luhut judulnya gitu ya. Judulnya kena prank, kena candaan Pak Luhut. Ucap Surya di Nasdem Tower gondang dia. Astaga, ternyata Pak Luhut pinter juga nih ya, bikin prank gitu ya. Ia justru mengakui senang bertemu dengan Luhut pekan lalu. Jadi, dari sini saya bisa melihat bahwa Merdeka.com yang sebelumnya mengulas itu, tapi sayangnya kenapa di berita itu dibilang Surya mengiyakan dan bilang semua akan dipertimbangkan. Berarti Pak Surya Paloh juga ngeprank dong. Di sini kan dia bilang yang ngeprank Pak Luhut. Pak Luhut bercanda. Padahal kalau kita baca berita di Merdeka.com, Pak Surya juga bilang semua akan dipertimbangkan untuk kebaikan bangsa. Berarti Pak Surya Paloh ikut-ikutan ngeprank wartawan. Lucu ya? Ya, lucu sih kalau saya bilang ya. Jadi kesimpulannya, dengan membaca berita-berita ini, ternyata Ahok mau dicalonkan menjadi cawapresnya Anies Baswedan itu cuman prank. Nah, inilah prank politik yang lumayan bagus deh ya.
di tahun politik ini. Oke? Jadi itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.